guys, kalian bosen gak sih sama es pisang hijau yang itu aja? Hahaha. Slow guys. Sekarang ada es pisang hijau yang hadir dengan tampilan rainbow nih. Selain hijau dari warna pandan, ada juga warna kuning dari wortel dan juga warna pink keunguan dari buah naga. Cakep bener dah warnanya. Sebagai ikon kuliner dari kota Anging Mamiri, pada awalnya es pisang hijau adalah menu untuk berbuka puasa karena rasanya enak dan menyegarkan. Gak heran ya kalau es pisang hijau jadi kebanjiran fans nih guys. Makanya sekarang es pisang hijau gak cuma dijual pas bulan Ramadan. Mau hari apa aja dijamin gampang banget buat nemuin jajan yang satu ini. Ayo, yang ngerasa die hard fansnya es pisang hijau, pada tahu nggak sih berapa jumlah kalori dalam semangkuk es pisang hijau? Jangan kaget ya guys, jumlah kalorinya bisa mencapai 301 kalori loh. Bukan main deh. Nah, buat yang parno sama kalori es pisang hijau, tenang guys. Ada satu kafe di kota Makassar yang niat banget buat menyajikan olahan pisang hijau dalam smoothies bowl. Dijamin rendah kalori plus menyehatkan dong. Cara bikinnya juga simpel banget guys. Step pertama, haluskan potongan pisang raja dan sayuran kale di dalam blender. Kalian tahu nggak sih kalau sayuran kale ini punya kandungan yang berfungsi untuk membersihkan racun di dalam tubuh. Kalau smoothiesnya udah ready, goy, tinggal di plating. Bahan utama lainnya dalam setiap smoothies bowl ya granola ini guys. Terbuat dari gandum utuh, makanya nggak heran ya kalau granola mengandung banyak mineral dan vitamin. Dijamin mujarab buat nangkal radikal bebas di dalam tubuh. Ini dia guys primadonanya, si pisang hijau dari Makassar. Tahu nggak sih kalau warna hijau pada adonan tepungnya itu punya filosofi tersendiri loh guys. Bagi orang Bugis Makassar, hijau dianggap sebagai warna sakral, suci, dan bisa memberikan ketentraman. Ini dia guys, yang termasuk menu fusion. Perpaduan kuliner lokal dengan cita rasa dari berbagai belahan dunia. Karena yang namanya smoothies, udah jadi sajian orang-orang di kawasan pantai barat Amerika. Tepatnya sejak tahun 1930-an guys. Nah, kalau resep minuman smoothies ini berasal dari negara Brazil ya guys. Karena Brazil dikenal sebagai negara penghasil buah-buahan. Yap, yang namanya smoothies bowl nggak jauh-jauh ya dari campuran buah dan sayur yang dibekukan, kemudian diolah jadi smoothie. Tepat 3 tahun yang lalu, smoothies bowl udah booming banget di jagat kuliner tanah air. Tahu nggak sih, kalau dalam smoothies bowl terdapat karbohidrat yang justru didapat hanya dari buah-buahan. Salah satunya berasal dari pisang ini guys, pisang raja namanya. Tapi kalau kali ini, pisangnya nggak dibalut sama adonan tepung guys, 100% pisang judulnya. Dalam satu buah pisang ternyata mengandung 30 gram karbohidrat loh. Oh iya, ngomong-ngomong tentang pisang nih guys, buah ini termasuk dalam kelompok buah beri loh. Pisang juga merupakan satu-satunya buah yang mengandung amino asid triptofan dan B6. Dua nutrisi ini yang membuat pisang dijuluki sebagai sumber kebahagiaan. Satu lagi nih guys, bagi penderita insomnia, mending sering-sering dia makan pisang. Karena kandungan vitamin B6-nya bisa bikin kamu jadi gampang tidur. Karena ingredientsnya yang kaya akan nutrisi, makanya nggak heran kalau smoothies bowl dapat predikat sebagai makanan sehat. Apalagi di kalangan cewek-cewek guys. Smoothies bowl mendadak jadi menu andalan dalam setiap misi penurunan berat badan. Eits, meski kaya akan karbohidrat, serat, dan protein, bukan berarti smoothies bowl layak jadi makanan pengganti ya guys. Usut punya usut, smoothies bowl hanya boleh dikonsumsi sebagai makanan pelengkap. Yap, menu yang satu ini emang perfecto banget deh buat menuhin kebutuhan tubuh akan sayur dan buah setiap harinya. Guys, setuju nggak sih kalau makan buah itu is a must? Nggak afdol rasanya kalau tiada hari tanpa makan buah. Yap, sebagai sumber vitamin dan mineral, konsumsi buah selalu meningkat setiap tahunnya. Nah, tahu nggak sih, ada loh buah-buahan yang masuk peringkat paling populer di dunia. Urutan pertama adalah tomat. Produksinya mencapai 170,75 juta ton di seluruh dunia. Dan tomat seakan menjadi buah wajib yang ada di dapur. Urutan kedua adalah pisang.
Tingkat konsumsinya mencapai 114,13 juta ton. Pisang bisa dikonsumsi matang maupun mentah dengan cara diolah menjadi menu makanan bergizi. Kalau di Indonesia, Provinsi Lampung terkenal sebagai penghasil pisang terbesar guys. Dan bahkan masuk peringkat 7 penghasil pisang terbesar di dunia. Keren ya? Makanya belum sah ke Lampung kalau belum makan pisang. Apalagi olahannya juga macem-macem guys. Paling banyak sih dibuat jadi keripik. Saat ini ada satu olahan pisang yang hits abis buat dijadiin buah tangan. Berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kota Bandar Lampung. Ada banyak nih varian bolu pisangnya. Mulai dari coklat, keju, pandan, sampai karamel. By the way guys, variasi kue bolu yang beragam mulai dikenal sejak abad 19 bersamaan dengan ditemukannya baking powder sebagai pengembang kue. Kue bolu pun banyak sekali jenisnya. Kalau perbandingan bahannya setara 1:1 disebut dengan pound cake. Terus ada chiffon cake, sponge cake, dan cotton cake. Nah, kalau banana foster ini masuk ke jenis sponge cake ya guys. Pisang yang dipakai adalah jenis pisang raja karena teksturnya lebih kering dan rasa manisnya yang pas. Pisangnya udah dikupas, dikocok bersama dengan gula sampai halus biar gampang nyampurnya. Baru deh ditambah dengan telur. Teksturnya memang akan jadi lebih encer nih guys. Kemudian campur adonan dengan tepung dan bahan-bahan lainnya. Ini dia guys, yang bikin banana foster beda dengan bolu pisang kebanyakan. Setengah adonan yang sudah dipanggang diisi dengan beberapa macam isian, seperti pisang karamel dan coklat. Isian pisang karamel ini bisa membantu menjaga kelembaban tekstur kue ya guys, tanpa membuatnya jadi basah atau lembek. Setelah sisa loyang diisi dengan adonan, baru ditutup dengan kram. Itu loh, remah-remah yang bikin bolu jadi tambah crunchy. Guys, jalan-jalan ke kota Bandar Lampung, nggak afdol kalau nggak ngerasain keripik pisang yang khas banget. Dari kota Bandar Lampung, kamu harus menuju ke Jalan Pagar Alam, atau orang-orang lokal menyebutnya dengan nama Gang PU. Sepanjang 2 km, kiri dan kanan jalan penuh para pedagang keripik pisang. Guys, udah 2020 nih. Inovasi olahan pisang Lampung nggak berhenti pada keripik aja nih guys. Seperti yang dilakukan Shinta, pemilik salah satu toko keripik pisang di Bumi Tapis Berseri ini. Ia membuat pie pisang sebagai variasi oleh-oleh pisang Lampung di outletnya. Bahan dasar untuk pie pisang adalah adonan pastrinya nih guys. Shinta membuat sendiri kulit pastrinya. Semua bahan dicampur menggunakan mixer, mulai dari tepung, gula, garam, air, sampai margarin. Nggak perlu terlalu lama mengaduknya guys. Asal rata aja, selanjutnya baru uleni pakai tangan sampai kalis. Perhatiin jumlah airnya ya guys, karena kalau kebanyakan bisa bikin kulit pastry keras. Tapi kalau terlalu sedikit, justru bakal gampang hancur jadi remah-remah. Tapi bukan remah-remah rengginang di kaleng biskuit loh ya. Hahaha. Terus untuk menciptakan layer di kulit pastry, adonan yang sudah kalis dipipihkan dan dilapisi dengan mentega pastry. Ulangi sampai beberapa kali ya. Jangan lupa taburi tepung biar nggak lengket. Baru deh cetak seukuran dengan loyang berbentuk pisang ini guys. Buat isiannya pakai fla pisang juga. Fla dibuat dari campuran gula, kuning telur, krim kental manis, susu cair, dan tepung nih guys. Mixer sampai semua bahan tercampur rata. By the way guys, adonan fla ini dikenal juga dengan nama custard ya. Tinggal diisi ke adonan kulit dan tambahkan potongan pisang. Sebaiknya bikin fla jangan terlalu manis, biar rasa manis pisang lebih mendominasi. Saat pemanggangan, kandungan air dan mentega pastry akan mengembang dan mendorong adonan menjadi berlapis-lapis nih guys. Makin banyak lipatannya, makin banyak juga lapisannya. Oh iya, tahu nggak sih guys, kulit pastry pertama kali ditemukan oleh Claudius Gelle, seorang anak magang di Prancis pada tahun 1645 guys. Kini, temuannya bisa dinikmati berbagai kalangan ya guys. Bisa diolah menjadi kudapan manis atau asin, mulai dari croissant, deniz, sampai zupa sup. Jadi, apakah kalian tertantang buat bikin sendiri? Kalau abang sih beli aja, lebih murah. Hahaha. Guys, yang suka manis-manis, ngacung. Apalagi kalau manisnya parasmu. Duh, suka banget. Hahaha.
Ngomongin soal manis guys, hampir seluruh penduduk bumi suka makanan manis. Sebut saja permen, aneka kue tart, es krim, puding, dan masih banyak lagi. Nggak heran sih, yang manis-manis emang ngangenin guys. Kayak kamu. Oh iya, kudapan manis segar paling sering dijadikan makanan penutup nih guys. Atau istilah kerennya sih, dessert. Beberapa kafe dan restoran bahkan ada loh yang menghususkan dirinya sebagai pembuat dessert. Nah, nggak perlu deh jajan yang mahal-mahal. Udah mau 2020 nih, kudu pinter bikin sendiri guys. Kali ini kita mau bikin Taiwanese dessert atau hidangan penutup ala Taiwan. Bahan-bahannya cukup sederhana kok dan mudah didapat. Ada kacang merah, puding berbagai rasa, susu full cream, bubble, dan es batu. Langkah selanjutnya hanya perlu dimasukkan satu persatu. Es batu, puding matcha, mangga, dan taro, kacang merah, dan boba. Nah, si boba ini emang lagi naik daun banget nih guys. Di kalangan anak millennials dan Gen Z. Hampir semua makanan dibobain. KZL nggak sih? Terakhir, pakein es krim biar makin cetar. Gampang banget kan? Tara, ini dessert pandanila ala Sobaholi. Satu dessert nggak akan cukup guys. Tenang, stok dessert kita masih banyak kok. Ada yang namanya Pretty Panda. Bedanya sama yang pertama, cuma di gelasnya aja guys. Pertama, gunakan puding mangga untuk lapisan paling bawah. Beri whipped cream dan tambahkan puding taro. Timpa lagi deh dengan whipped cream. Biar tambah cantik penampilannya, berikan sentuhan warna pink dengan es krim strawberry. Terakhir, tambahkan beberapa cookies sebagai hiasan. Cucok meong em. Tara, ini Pretty Panda ala Sobaholi. Tong, aku mau coba bikin satu dong, boleh gak? Mau bikin apa? Mau bikin yang apa ya? Pretty Panda apa yang kayak tadi ya? Pokoknya yang enak deh. Ya udah, kita buat Mr. Brown aja ya. Ya, Yang beda. boleh. Wah, Neng Maria mau coba bikin sendiri nih. Cius, Neng. Oke guys, kita lihat hasilnya kayak gimana. Yang satu ini sama seperti Pretty Please, menggunakan kue brownies dan keju untuk melengkapi rasanya. Nggak pakai lama, udah jadi aja. Ya, not bad lah untuk pemula. Guys, tahu nggak sih? Dessert berasal dari bahasa Prancis, disservir, yang artinya membersihkan meja. Yang artinya makanan yang disajikan setelah meja dibersihkan dari hidangan lainnya. Dessert ngehits di kalangan bangsawan pada abad ke-16, di mana saat itu harga gula sangat mahal, sehingga hanya bisa dinikmati orang kaya aja pada acara-acara khusus. Guys, ada juga nih dessert lain yang Indonesia banget, pisang nugget. Yang satu ini juga mudah banget bikinnya. Hanya perlu menggoreng pisang kepok yang sudah dilapisi tepung. Jenis pisang satu ini merupakan salah satu yang paling ideal untuk dijadikan cemilan. Tapi harus diolah dulu. Kurang enak rasanya kalau langsung dimakan. Sudah selesai digoreng, kemudian berikan topping sesuai keinginan. Oh iya, kalian tahu nggak sih ada berapa jenis pisang di dunia ini? Diperkirakan terdapat lebih dari 1000 jenis pisang yang tersebar di 150 negara berbeda loh. Kalau di Indonesia sendiri, ada sekitar 20-an pisang yang biasa dikonsumsi warga. Yang jelas, hampir semuanya memiliki kandungan yang baik sebagai asupan energi.